Terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Hen dan rekan saya Baby Kristami. Seorang kakek di Jember meninggal dunia saat melihat sapi peliharaannya disembelih untuk hewan kurban. Sang kakek tiba-tiba jatuh tertelungkup yang kemudian dibawa warga ke rumah sakit. Namun nyawanya tak tertolong saat di perjalanan. Video amatir warga ini viral di media sosial yang memperlihatkan saat seorang kakek bernama Soleh, warga desa Petung, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, jatuh tertelungkup dan meninggal saat dirujuk rumah sakit. Warga yang melihat kejadian itu panik dan langsung merujuk Soleh ke RSD Balung, Jember. Sayang saat di perjalanan, nyawa kakek itu tak tertolong. Menurut kerabat korban, Abdul Muin mengatakan jika Soleh memang memiliki penyakit darah tinggi. Itu mau nyembelih sapi itu kan ikut megang, lalu mengurep katanya. Memang punya riwayat sakit atau apa Pak sebenarnya? Katanya punya darah tinggi, sakit ya? darah tinggi. Sapi yang dikurbankan itu sejatinya dipelihara oleh Soleh sejak kecil hingga dewasa dan kemudian dikurbankan oleh pemilik aslinya. Sedangkan Soleh hanya tukang merawat sejak kecil hingga dewasa. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sapi milik Presiden Joko Widodo di Masjid Al-Akbar Surabaya disembelih hari ini. Sapi seberat lebih dari 1 ton itu disembelih oleh juru sembelih profesional. Sapi kurban milik Presiden Joko Widodo menjadi perhatian di Masjid Al-Akbar Surabaya. Sapi berusia 4 tahun dan seberat 1,5 ton ini disembelih oleh juleha atau juru sembelih halal profesional. Penyembelihan sapi milik Jokowi dilakukan hanya dalam 6 menit dan proses pemotongan tulang juga dilakukan dengan mesin agar proses penyembelihan tetap higienis. Proses juga berlangsung lancar, dipotong oleh tim dari juleha. Sekarang dalam proses pengemasan, kemudian mulai siang nanti akan langsung kita distribusikan kepada masyarakat yang sudah didata sebelumnya. Setelah disembelih, hati sapi diperiksa dokter hewan untuk memastikan kesehatan daging. Hampir seluruh sapi yang disembelih di Masjid Al-Akbar Surabaya dinyatakan sehat dan layak untuk dikonsumsi. Idul Adha kali ini, Masjid Al-Akbar Surabaya menyembelih 33 ekor sapi serta puluhan kambing. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Vicky Prasetyo yang merupakan bacalek DPR RI dari Partai Perindo berbaur dengan masyarakat melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah dan berbagi daging kurban. Sementara Baja Perindo juga berbagi kebahagiaan dengan memotong hewan kurban dan membagikan kepada masyarakat di Depok, Jawa Barat. Sejumlah bacalek Partai Perindo melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Rumah Pemenangan Arena Gladiator di Kota Bekasi, Jawa Barat. Bacalek DPR RI dari Partai Perindo, Vicky Prasetyo, Reza Herlambang, Fadlodi Safri, dan Vianti Arfi kompak menyatu dengan masyarakat. Usai melaksanakan sholat Idul Adha, Vicky Prasetyo dan bacalek lainnya langsung membagikan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa, serta membagikan daging hewan kurban. Luar biasa ya, Pak Vicky mengadakan sholat bersama Idul Adha sekalian acara santunan. Itu acara yang paling mulia. Setelah itu langsung penyerahan daging kurban. Nikmatnya di Idul Adha ini masih bisa tentang keberbagian gitu, berbagi kita hewan kurban, berbagi juga santunan, kita sholat juga berbagi rasa silaturahmi kita bersama. Sementara organisasi Sayap Baja Perindo Jawa Barat memotong dan membagikan daging kurban kepada warga Rangkapan Jaya Pancoran Mas, Kota Depok. Warga pun merasa terbantu dan berbahagia merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Ya, sangat membantu. Membantu ya, Bu? Warga yang membutuhkan. Saya mewakil DPP Baja Perindo mendampingi DPW Baja Perindo Jawa Barat menyerahkan hewan kurban kepada masyarakat. Kegiatan ini sebagai bentuk ketulusan Partai Perindo dalam berbagi khususnya di Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, jemaah haji Indonesia yang mengambil nafar awal atau memilih meninggalkan Mina pada 12 Zulhijjah mulai diberangkatkan menuju Mekah guna melanjutkan prosesi tahapan haji berikutnya. Pemberangkatan terbagi menjadi 2 waktu, yakni diberangkatkan pada pagi hari pukul 5 sampai pukul 9 dan sisanya pukul 1 siang hingga dengan 4 sore. 50% jemaah yang diberangkatkan hari ini dengan rincian 25% jemaah diberangkatkan pagi hari dan sisanya di siang hari. Sementara keberangkatan gelombang kedua atau jemaah haji yang mengambil nafar tsani dan akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijjah tengah dalam proses penyusunan jadwal. Pemirsa, 24 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama puncak ibadah haji di Mina. Penyebab kematian sebagian besar akibat heat stroke atau sengatan panas. Sebagian besar jemaah wafat di tenda-tenda Mina, sementara sisanya di rumah sakit Arab Saudi. Mereka adalah jemaah haji reguler dan khusus. Jemaah yang meninggal di tenda Mina berjumlah 14 orang. Di sekitar Mina jumlah jemaah yang wafat berjumlah 6 orang. Sementara di pos kesehatan Mina dan di perjalanan 2 orang meninggal dunia. Mayoritas jemaah haji yang meninggal adalah jemaah lanjut usia dengan penyakit jantung, paru-paru, dan diabetes. Jemaah yang meninggal rencananya akan dimakamkan di Syarayah dekat kota Makkah. Arab Saudi yang berada di sekitar Mina, ya di Mina Al-Wadi kurang lebih ada 56 termasuk rumah sakit Mina Al-Jasir. Nah ini untuk perkembangan sampai dengan jam 10 ini tanggal 29 jemaah haji Indonesia yang wafat itu sebanyak 24 orang, 22-nya reguler dan 2 haji. Pemirsa, juru bicara Kementerian Kesehatan Arab Saudi mengatakan lebih dari 4.000 jemaah telah dirawat di rumah sakit akibat cuaca panas. Juru bicara Kementerian Kesehatan Arab Saudi Muhammad Al-Abdul Al-Ali mengatakan lebih dari 4.000 jemaah telah dirawat di rumah sakit akibat cuaca panas. Muhammad Al-Abdul Al-Ali juga menambahkan bahwa jumlah orang yang terkena tekanan panas dan sengatan panas selama musim haji tahun ini telah melampaui 6.700 kasus. لأن أبرز التحديات في موسم هذا العام نظرا للطقس وارتفاع درجات الحرارة والمجهود هي الإجهاد الحراري والذي قد يؤدي إلى وصول مرحلة الصدمة الحرارية منذ بدء الموسم وحتى الآن تجاوز عدد من تعرضوا للإجهاد الحراري والصدمة الحرارية 6.700 حالة. Temperatur melonjak melewati 45 derajat Celcius pada Selasa waktu setempat ketika umat Islam menandai puncak ibadah haji dengan menghabiskan seharian beribadah di Padang Arafah yang tak berangin dan hampir tidak ada tempat berteduh. Dalam konferensi pers di Mekah, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengimbau jemaah haji untuk tidak membawa koper selama menunaikan ibadah haji. وأرجو على عدم حمل الأمتعة ونؤكد على ذلك عدم حمل الأمتعة على مشهد الجمرات المسجد الحرام والالتزام بالهدوء والانتظام في تحركاتهم. Para jemaah berkerumun di bawah payung menyiram diri dengan air kemasan. Telepon genggam juga menjadi terlalu panas untuk digunakan hanya beberapa menit. Pihak berwenang Saudi juga telah mengerahkan puluhan ribu petugas kesehatan untuk ibadah haji tahun ini, sementara para relawan hadir untuk membagikan air minum. Pemirsa, ulama yang juga bacalek dari Partai Perindo, Ustadz Yusuf Mansur memposting foto bersama 2 bakal calon presiden. Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan saat menghadiri jamuan makan siang undangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Mekah. Kedua bakal calon presiden tersebut terlihat akrab dan tidak terlibat perbicaraan politik. Jamuan makan siang undangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Mekah dihadiri sejumlah tokoh nasional. Di antara para undangan tampak hadir Ustadz Yusuf Mansur yang juga bacalek Partai Perindo. Di media sosialnya, Ustadz Yusuf Mansur memposting sejumlah foto-foto jamuan bersama Raja Salman. Dalam satu foto, Ustadz Yusuf Mansur terlihat diapit 2 bakal calon presiden,
yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketua Kerjasama Antar Lembaga DPP Partai Perindo, Yusuf Lakaseng, melihat keakraban keduanya sebagai hal baik karena persaingan politik bukan dijadikan musuh, melainkan teman berpikir. Kalau sudah mau jadi calon presiden, mereka harus naik kelas levelnya, ya, bukan lagi politisi, tapi sudah harus jadi negarawan. Jadi silakan berbeda pikiran, gagasan, tapi kompetitor harus dijadikan teman berpikir. Kompetitor harus dijadikan sebagai cermin untuk melihat kekurangannya, makanya dibutuhkan kritik, pikiran yang berbeda. Dalam suasana akrab dan santai, kedua bakal calon presiden ini juga tidak terlibat pembicaraan politik sama sekali. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kedekatan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tengah mendapat sorotan. Apakah ini ada hubungannya dengan dukungan Capres 2024? Kemesraan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tengah menjadi sorotan. Belakangan berbagai kegiatan kenegaraan dan kunjungan ke daerah-daerah, Presiden hampir selalu mengajak Menteri Pertahanannya Prabowo Subianto. Pada Senin 26 Juni lalu, Jokowi dan Prabowo juga menggelar pertemuan 4 mata yang membahas mengenai politik di Istana Negara. Pertemuan ini merupakan pertemuan untuk ketiga kalinya selama 1 bulan terakhir. Memang dipanggil Bapak Presiden, memang saya melaporkan hasil kunjungan saya ke luar negeri, ke Eropa. Kita bicarakan sedikit masalah geopolitik. Sebagai kader PDI Perjuangan, tentu Presiden mendukung Capres PDIP yakni Ganjar Pranowo. Namun, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, apakah Presiden memiliki pilihannya sendiri? Tim Liputan iNews melaporkan. Guna menekan harga bahan pokok dan upaya membantu perekonomian masyarakat, pasar sembako murah digelar di sejumlah daerah. Sementara itu masih tingginya kasus stunting, edukasi pencegahan juga digencarkan dan berikut informasi kegiatan positif yang digelar beragam relawan untuk masyarakat. Ratusan paket sembako murah digelontorkan UMKM Sahabat Sandi Uno kepada masyarakat di Jalan Pekapuran, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Harga paket sembako yang dijual yakni sebesar Rp15.000 saja dari harga normal Rp70.000, terdiri dari beras, minyak, gula, dan teh. Kegiatan yang dilakukan guna menekan harga bahan pokok dan mengatasi kenaikan harga sembako ini disambut antusias para ibu rumah tangga. Bazar sembako murah serupa juga digelar UMKM Sahabat Sandi Uno di Rukun Nelayan Blimbing, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kegiatan diadakan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah harga bahan pokok yang semakin melambung. Masyarakat pun berharap kegiatan sembako murah seharga Rp15.000 berupa beras, gula, minyak, dan teh ini terus digencarkan. Untuk membantu percepatan penurunan angka stunting, relawan Tuan Guru Ganjar mengedukasi masyarakat ihwal cara mencegah stunting berbasis agama. Kegiatan positif ini diadakan bersama Majelis Taklim Al-Muhajirin dan masyarakat di Dusun 11, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Diketahui berdasarkan data studi kasus gizi Indonesia SSGI tahun 2022, angka stunting Kabupaten Deli Serdang mengalami kenaikan sebesar 1,4% menjadi 13,9%. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ekologi serta membangun masyarakat sadar wisata, relawan Orang Muda Ganjar mengadakan kegiatan tanam pohon cemara udang. Penanaman pohon cemara udang berlangsung di Pantai Panduti, Tasikharjo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Rangkaian kegiatan ditutup dengan pertunjukan seni budaya khas Tuban, Pak-Pakan. MNC Peduli, MNC Vision Network, dan MNC University menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat yang berada di wilayah Jakarta Barat. Hewan kurban diserahkan kepada masyarakat di halaman gedung MNC Vision Network, Kedoya, Jakarta Barat.
Hari Raya Idul Adha selalu identik dengan berkurban. Nuansa berbagi kental terasa sebagai makna Idul Adha yang diwariskan dari tahun ke tahun. Tahun ini MNC Group melalui MNC Peduli, MNC Vision Network, dan MNC University kembali menyalurkan hewan kurban di halaman MNC Vision Network Kedoya, Jakarta Barat. Alhamdulillah kami dari warga Kedoya, ucapan jajak kumur ke Siron, terima kasih untuk MNC Peduli. Semoga untuk tahun-tahun berikut ke depannya lebih banyak lagi. Ini adalah sangat baik untuk silaturahmi di antara unit MNC Vision, University, kampus University juga MNC Peduli, agar pelaksanaan kegiatan Idul Adha ini kita berjalan dengan lancar. Juga untuk pembagian juga ke warga, juga ke karyawan, insya Allah ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kami dari Pusat MNC secara berkomitmen, memiliki komitmen bahwa kami selalu siap untuk melayani masyarakat. Gitu. Ya, kegiatan ini juga selaras dengan visi kami, yaitu berkontribusi untuk membangun negara. Melalui program ini, MNC Peduli, MNC Vision Network, dan MNC University ingin berbagi rasa dan kebersamaan serta bersilaturahmi dengan masyarakat. Dari Jakarta, Putu Bagus, Dede Rudi, iNews melaporkan.